Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas tentang urgensi ya, pentingnya belajar yang merupakan satu kesepakatan umum. Jadi sepanjang hidup manusia yang memang diharuskan untuk belajar ya. Dan keharusan belajar ini kalau kita lihat di dalam sejarah peradaban manusia ternyata memang diserukan oleh seluruh peradaban ya. Kita mulai misalnya dari abad sebelum Masehi. Nah, ini ada seorang filosof Yunani ya, Seneca namanya, itu hidup 606 sebelum Masehi kemudian sampai 65 Masehi. Seorang ahli filsafat tentu saja dari Yunani. Beliau mengatakan bahwa leisure without study is dead. Jadi waktu luang yang tidak digunakan untuk belajar itu sama dengan mati gitu ya. Jadi ketika kita punya waktu luang tidak kita gunakan untuk belajar, itu bagi Seneca ya, seorang filosof ini berarti mati. Kemudian kita juga teringat ya, di dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan di dalam salah satunya hadisnya kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dan muslim perempuan nah itu minal mahdi sejak lahir atau sejak bayan, ilalahdi sampai dengan meninggal atau sampai dengan lihat lahat, artinya kan seumur hidup. Nah di barat ada namanya Paul Ingrand ya, itu sekitar tahun 1970, itu juga mengemukakan satu istilah yang cukup populer sampai dengan sekarang, yaitu lifelong education ya. Jadi pendidikan sepanjang hayat atau belajar sepanjang hayat. Nah, artinya sebagai manusia sepanjang hidupnya kita memang harus terus-menerus belajar ya. Nah, apa sih sebetulnya belajar itu? Ya, belajar itu secara singkat sederhananya adalah terjadinya perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, atau dari yang positif menjadi lebih baik lagi. Jadi kata kuncinya itu adalah perubahan menuju sesuatu yang baik, lebih baik, atau bahkan mungkin yang terbaik. Ya, saya ingat seorang profesor di Tasikmalaya ya, Prof. Kartawan, beliau itu menulis ya bahwa tidak ada perubahan kecuali ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi perubahan yang diizinkan, perubahan yang baik itu, perubahan yang diperbolehkan itu adalah ketika kita berubah tetapi arahnya menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kalau tidak menuju ke arah yang lebih baik, maka perubahan itu sendiri menjadi tidak bagus ya, menjadi tidak etik, seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa berkesimpulan bahwa sepanjang hidupnya manusia dianjurkan untuk senantiasa belajar, dan ketidakterbatasan waktu ya, kapanpun dimanapun siapapun kita bisa belajar. Bahkan konsep guru di dalam Islam itu kan dikatakan siapa yang memberitahu satu huruf, nah maka itu adalah guru gitu ya. Artinya kita harus menerimanya, kita harus menghormati apa yang diberitahukan, pengetahuan yang diberikan orang lain kepada kita gitu ya. Makanya karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu seperti dikatakan oleh filsuf barat ya, Francois Bacon itu mengatakan bahwa the knowledge is power. Ilmu pengetahuan itu adalah power, kekuasaan. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan maka dialah yang akan menguasai. Dan puncak peradabannya, dulu Islam pernah menjadi peradaban dengan ilmu pengetahuannya. Sekarang Barat juga menguasai dunia dengan peradabannya. Dan siapa saja yang menguasai ilmu pengetahuan itu akan berkuasa, seperti kata Francois Bacon. Jadi mari kita menjadi manusia pembelajar. Terima kasih.